berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik. Kami boleh datang lagi kepadamu. Sepanjang hari telah Engkau sertai kami. Dan malam hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami terus dalam rancangan-rancangan-Mu, mengikuti rencana-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Kami terima setiap firman Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus 5 ayat 7b sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi bacaan ini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan, firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan kita dalam hari-hari kita akan memperingati Paskah. Kita akan memasuki minggu-minggu Paskah. Paskah adalah suatu peringatan, perayaan di mana kita merayakan kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu pembebasan dari setiap kutuk dosa bagi mereka yang percaya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia telah datang untuk membebaskan setiap dosa, setiap kutuk dosa, untuk setiap manusia boleh menerima keselamatan yang dianugerahkan kepada kita yang percaya. Dari pembacaan kita ini, 1 Korintus 5 ini, dituliskan di sana ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta. Ini yang saya jadikan judul kita, marilah kita berpesta. Pesta apa? Pesta dalam kita memperingati hari pembebasan bagi kita yang telah dibebaskan. Dan bagi mereka yang belum menerima kebebasan, biarlah pada hari-hari ini kita boleh memberi kesaksian kepada mereka bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kutuk-kutuk dosa. Namun dalam kita memperingati hari Paskah, dalam kita memperingati hari kemenangan, dalam kita mau berpesta kemenangan Tuhan, tentu dalam sebuah pesta. Ya, seringkali kalau ada undangan untuk kita datang berpesta, apa yang kita harus siapkan? Kita harus siapkan pakaian pesta. Ya, sebab itu di dalam kitab lain, di dalam 2 Tawarikh 30, di sana seorang raja, yaitu Raja Hizkia,
memperingati Paskah, merayakan Paskah, ya. Raja Hizkia merayakan Paskah untuk memperingati hari pembebasan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Raja Hizkia di sini berkata, Raja Hizkia mengirimkan pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahwa bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manase supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Ayat yang ketiga, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Berseba sampai Dan, supaya mereka masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti ada tertulis. Ya, jadi ini dirancangkan, sebuah Paskah itu, perayaan ini dirancangkan. Tetapi di sana dikatakan ada mereka yang mau merayakan itu pada waktu itu para imam belum menguduskan diri. Ya, jadi waktu saya katakan mari kita berpesta ini kita perlu menyiapkan pakaian pesta kita. Di sini berbicara tentang kita perlu menguduskan diri kita supaya kita akan masuk di dalam perayaan Paskah ini. Artinya kita menguduskan diri. Kalau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-7, ya, di sini di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-7 dikatakan tentang roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Aturan berpestanya. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Nah, ragi itu berbicara tentang begitu banyak kecemaran. Begitu banyak hal-hal yang jahat, yang buruk. Sebab itu tadi dikatakan buanglah segala yang buruk, buanglah segala ragi di dalam suratan Korintus. Hal-hal yang buruk, yang jahat harus dibuang. Jangan ada lagi di antara kita. Jangan ada lagi di antara jemaat Tuhan yang akan merayakan, mempersiapkan Paskah kita pada minggu-minggu yang mendatang ini. Mari kita mulai mempersiapkan diri kita, dijauhkan Tuhan daripada kita hal-hal yang jahat, yang buruk. Ya, supaya kita masing-masing siap memasuki perayaan Paskah kita ini dengan hati yang bersukacita. Kita berpesta dengan hati yang begitu bersukacita. Sukacita yang dari Tuhan tentunya. Ya, bukan yang kita buat-buat sendiri, tetapi kita mengalami kesukaan karena kita sudah dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa. Kita mau memperingati hari Paskah kita dengan hati yang bebas, dengan hati yang murni, dan dengan kebenaran. Tadi sudah dikatakan di dalam suratan Korintus. Kalau kita melihat lagi kepada Ulangan pasal 16 ayat yang ketiga. Ya, dalam Ulangan 16 ayat yang ketiga di sana dikatakan, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya
supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Hal-hal ini saya tidak dapat menerjemahkan terlalu banyak, terlalu panjang, tetapi saya percaya jemaat Tuhan mengerti tentang bagaimana ketika bangsa Israel itu disuruh keluar dari Mesir, mau dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya. Nah, di sini kita hanya ambil bagian pengertian ini bagaimana ketika kita akan merayakan Paskah, kita akan memperingati hari Paskah yaitu hari pembebasan. Ataukah kita sudah dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa, dari kesalahan-kesalahan kita? Pada hari-hari yang lalu mungkin sampai saat ini pun kita masih dalam keadaan berkekurangan, berkelemahan. Tetapi percayalah pada hari-hari ini Tuhan akan menguduskan umat-Nya. Ya, untuk masuk di dalam perayaan-perayaan. Bukan sekedar kita memperingati peringatan Paskah, tetapi hari kemenangan itu biarlah menjadi hari bagian kita untuk kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup kita ini adalah hidup yang sangat berharga di mata Tuhan. Mari persiapkan diri untuk masuk dalam pestanya Tuhan. Ya, dan kalau saya melihat di sini dari tadi bacaan kita 2 Tawari 30, bagaimana Hizkia berdoa, bagaimana Raja Hizkia berdoa ya untuk rakyat. Karena ada sebagian besar yang tidak mentahirkan diri. Kita baca di dalam ayat yang ke-18 dari 2 Tawari 30. Saya bacakan, sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manase, Isakar, dan Sebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan, yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Tuhan, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Demikianlah seorang raja, ya, dia bertanggung jawab untuk semua orang yang ada di dalamnya yang merayakan Paskah. Sekalipun dalam keadaan tidak tahir tadi. Dan bukan kepada Raja Hizkia, kepada kita semua pada hari-hari ini mari kita saling mendoakan sesama jemaat satu dengan yang lain. Supaya kita siap masuk di dalam perayaan Paskah. Dipenuhi dengan sukacita Tuhan, yaitu kesukaan yang dari Tuhan yang membuat kita menjadi kuat lagi. Peringatan Paskah bukan hanya kita peringati, kita lalui begitu saja, tetapi setelah Paskah, kalau kita baca terus dari tulisan 2 Tawari ini, masih banyak lagi mereka terus melanjutkan bersukacita, mereka beria-ria di dalam Tuhan. Nah ini yang ingin kita nikmati di dalam kita merayakan Paskah pada minggu-minggu yang mendatang. Sebab itu biarlah menjadi perenungan kita bahwa dengan berpesta kita juga perlu menyiapkan pakaian kudus kita. Ya, kita perlu mendoakan seluruh teman-teman kita, jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang lain. Supaya banyak orang akan datang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka akan mengalami Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Sebab pada hari-hari yang gelap ini, tidak ada jalan lain selain setiap kita datang kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan setiap kita dari kutuk
kutuk dosa. Dan biarlah kita yang telah menerima kebebasan ini, kita pakai kebebasan ini untuk juga membebaskan orang-orang lain yang ada dalam ikatan-ikatan dosa. Mari berpesta, mari bergembiralah karena Tuhan. Dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita doakan semua yang dipersiapkan hanya untuk mendatangkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan gereja Tuhan. Di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka boleh menemukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sempurnakan dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami baca, untuk kami mengerti, mempersiapkan diri kami, untuk kami masuk dalam pesta-Mu Tuhan, yaitu pesta kemenangan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Sebab itu terima kasih Tuhan untuk hidup yang berarti ini, bahwa kami terus masuk dalam rancangan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, sempurnakan dari firman yang hamba-Mu telah taburkan. Biarlah semua boleh bertumbuh sesuai dengan kasih karunia-Mu di dalam kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah